Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 4 Chapter 249. Chapter 249, menciptakan teknik martial Soul Fusion. Ini tidak bisa digambarkan sebagai aneh lagi, itu sungguh ajaib. Tetapi bagian yang paling aneh adalah tidak ada aura yang kuat, dan jelas bahwa ini muncul secara pasif, Lan Xuanyu tidak mengaktifkannya secara aktif. Dengan kekuatannya sebagai Master Jiwa Dua Cincin, bahkan jika dia memiliki jiwa bela diri kembar, masih tidak mungkin untuk memblokir kekuatan ketiga orang yang merupakan Master Jiwa yang jauh lebih kuat daripada dia dan menyebarkan serangan dengan kekuatan ini. Li Han bahkan tidak tahu bagaimana perasaannya saat ini, dia merasa lega tetapi juga sengsara. Apa yang terjadi di sini? Martial Soul-nya tidak akan efektif setiap kali dia bertarung dengan orang ini. Bukankah itu berarti dia tidak akan pernah cocok untuknya selamanya? Tidak peduli seberapa kuat dia nantinya, tidak akan ada gunanya. Perasaan ini jelas sangat menyakitkan bagi Master Jiwa manapun. Jiayu merasakan hal yang sama dengannya, perasaan ini benar-benar mengerikan. Tapi tidak peduli apa, mereka setidaknya mendapat kesempatan untuk tinggal di Akademi Shrek. Ling Yi berkata, baiklah, istirahatlah dan pulihkan dulu. Lan Xuanyu, kamu akan membantu mereka bertiga nanti, dan biarkan mereka menggunakan serangan yang sama padaku. Saya membantu mereka. Lan Xuanyu terkejut tetapi segera mengerti maksud Ling Yi. Kemudian, matanya berbinar. Sebelumnya, itu adalah situasi yang sama dengan Ye Lingtong, martial soul-nya tidak efektif saat dia bertarung melawannya. Lan Xuanyu sudah lama ingin mencoba ini dengan Ye Lingtong dan melihat apakah dia bisa meningkatkannya jika dia adalah sekutunya. Dia mencobanya hanya selama kualifikasi, dan itu berhasil. Namun, saat itu terlalu terburu-buru, dia tidak memiliki tes mendetail tentang itu. Setelah itu, mereka berselisih. Dengan situasi yang sama sekali baru ini, dia tampaknya memiliki efek penekan pada Soul Master Laut, dan secara alami adalah hal yang baik untuk bisa mengujinya. Setelah beristirahat selama 1 jam penuh, Li Han dan Jiayu akhirnya mendapatkan kembali kendali atas jiwa bela diri mereka. Kemudian, mereka bertiga berdiri bersama dengan ekspresi kompleks di wajah mereka. Lan Xuanyu langsung melepaskan rumput perak biru berpola perak tanpa ragu-ragu dan membungkusnya di pinggang mereka bertiga. Kemudian, dia memberi isyarat bahwa mereka bisa mulai. Bulan purnama yang cerah di atas permukaan air, kumpulan ikan todak di dalam lautan. Gelombang deras muncul sekali lagi. Sementara mereka memamerkan jiwa bela diri mereka, 3 rumput perak biru berpola perak yang melilit pinggang mereka menyala seketika. Dan pemandangan aneh muncul saat ini. Cahaya biru diam-diam muncul dari tubuh Lan Xuanyu, dan saat itu muncul, gelombang besar itu tampak sangat berbeda. Gelombang megah awal menjadi lebih lemah dalam sekejap. Tapi di puncak gelombang itu, ada warna emas samar seperti cahaya dari matahari terbenam yang tersebar di laut. Ada keindahan yang aneh di dalamnya. Tapi apa yang dirasakan Ling Yi berbeda. Awalnya, gelombang ini sama sekali bukan ancaman baginya, tetapi ketika pijaran emas itu muncul, ekspresinya berubah karena dia segera merasa bahwa Bright Full Moon Above the Waters dari teknik fusi 3-in-1 asli telah berubah secara tiba-tiba. Semangat dan vitalitas Li Han, Li Bin, dan Jiayu segera digabungkan menjadi satu, dan mereka lenyap sama sekali. Ketika kilau emas itu berasimilasi dengan gelombang, ancaman besar datang dari gelombang yang tampaknya tenang itu. Ling Yi merasa seolah-olah dia telah memasuki pusaran raksasa, dan pusaran itu tidak hanya mengambil tubuhnya, itu bahkan menggerakkan lautan kesadarannya. Ini bukan lagi teknik fusi 3 dalam 1, tetapi teknik fusion jiwa bela diri 3 dalam 1, Itu benar-benar lompatan kualitatif. Kekuatan serangan ini telah melampaui yang sebelumnya beberapa kali. Petik 1. Ada, ding, yang bergema, dan pelangi yang sangat panjang menembakkan sambaran listrik keluar sebelum gelombang mendekat. Itu segera mencapai sisi lain dari halaman. Gelombang deras itu mengikutinya seperti naga di laut dan mengejarnya. Ling Yi berteriak dan Soul Wings muncul dari bawah kakinya. Ada total 7 cincin jiwa yang muncul di tubuhnya yang halus, 4 ungu dan 3 hitam. Dia meletakkan kedua tangan di atas kepalanya dan cahaya kuat yang seperti pisau tajam mendarat dalam sekejap. Naga laut itu terbelah menjadi 2 dan berubah menjadi 2 gelombang besar yang melonjak ke kedua sisi, menghantam area hutan yang luas.
Cahaya yang kuat itu juga meninggalkan jurang yang dalam di tanah. Li Han, Li Bin, dan Jia Yu telah menghilang sama sekali. Rambut Ling Yi sedikit berantakan, dan wajahnya memerah. Dia telah menggunakan 80% dari kekuatan jiwa untuk serangan ini. Meskipun itu terhalau, dan dia bahkan membunuh ketiga orang itu dalam satu gerakan, tapi apa peringkat kultivasinya? Ya. Naga laut tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan padanya, tapi masalahnya adalah serangan ini juga dibarengi dengan tabrakan pada kesadarannya. Lautan kesadaran jiwa guru adalah yang paling penting, akan sangat sulit untuk sembuh jika ada luka. Ini tidak seperti keterampilan jiwa yang bisa disembuhkan, jadi dia tidak berani terlalu ceroboh. Tim Li Han sudah pergi, tapi Lan Xuanyu masih berdiri di samping, menatapnya dengan polos. Bibir Ling Yi bergerak-gerak, dia tidak yakin mengapa tapi dia ingin memukul anak kecil ini. Matamu itu cukup besar dan kamu masih memberiku tatapan polos itu. Seolah-olah semua yang baru saja terjadi bukan karena kamu, ya. Petik 1. Apakah itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan Anda? Tanpa Anda, teknik fusi 3 dalam 1 tidak akan menjadi teknik fusion jiwa bela diri 3 dalam 1, bukan? Kekuatannya telah meningkat setidaknya beberapa kali dan bahkan disertai dengan tumbukan kesadaran. Itu luar biasa. Namun, standar peningkatan kawan ini benar-benar hanya 2 cincin. Dari apa yang dia lihat barusan, dia seperti medium. Dengan bergabungnya dia, jiwa bela diri tim Li Han segera mengalami perubahan kualitatif. Perubahan sebesar ini bukanlah peningkatan sederhana dari master jiwa tipe bantuan. Martial Soul Lan Xuanyu benar-benar layak untuk diteliti. Presiden benar memperhatikannya, kawan ini benar-benar perlu diiris menjadi irisan tipis dan diteliti dengan cermat. Setelah keluar dari simulator, Lan Xuanyu melihat Li Han dan rekan satu timnya sudah keluar, dan wajah mereka pucat, terlihat sangat lemah. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, bukankah kamu memulihkan kekuatan jiwa setelah meninggalkan dunia jiwa? Li Han tersenyum pahit, kami memang memulihkan kekuatan jiwa kami, tetapi kekuatan spiritual kami dikosongkan, simulator tidak memulihkan kekuatan spiritual. Lan Xuanyu berkedip, dan Ling Yi keluar pada saat yang sama, katakan padaku bagaimana perasaan kalian semua sekarang. Li Han melirik Lan Xuanyu, semua kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual kita telah dikosongkan pada saat itu. Kami tidak bisa mengendalikan mereka sama sekali seolah-olah ada pasukan khusus yang membimbing kami untuk menyerang. Ling Yi segera berbalik dan mengertakkan giginya, apakah kamu mengendalikan naga laut untuk menyerangku? Lan Xuanyu bingung dan menjawab, saya tidak punya ide. Saya benar-benar tidak tahu. Aku tidak melakukan apa-apa, Tepat setelah itu, dia menunjukkan wajah yang tidak berbahaya dan polos dan bahkan terlihat sedikit bersalah. Sudut bibir Ling Yi bergerak-gerak, baiklah, sangat bagus. Itu saja, kalian bertiga boleh kembali beristirahat. Saya akan bertanya kepada Presiden apakah kalian diberi kesempatan lagi untuk dinilai. Lan Xuanyu, ikuti aku akan membawamu untuk tes individu. Lan Xuanyu berkata, bisakah kamu membiarkan saya istirahat? Aku juga menghabiskan sedikit energi sekarang. Ling Yi tidak bisa menahannya lagi dan membenturkan kepalanya, kamu menghabiskan banyak energi astrisku. Anda penuh semangat dan energi, seolah-olah Anda telah menggunakan cukup banyak, ya. Saya lelah secara psikologis. Saya ketakutan, Sister Ling. Lan Xuanyu tampak sedih. Jadi, kamu akan pergi atau tidak? Ling Yi sedikit kesal, tapi dia juga tidak tahu kenapa. Dia benar-benar ingin mencubit pria yang nakal dan tampan ini. Saya, Lan Xuanyu menjawab dengan tergesa-gesa. Naga laut itu barusan dikuasai olehnya. Faktanya, ketika cahaya emas itu muncul di bulan purnama terang di atas perairan, Lan Xuanyu menyadari bahwa kekuatan besar yang telah bergabung sudah di bawah kendali penuhnya. Dia bahkan sekilas merasa bahwa dia bisa memerintahkan kekuatan yang sangat besar itu dengan sangat lancar dan tidak menghabiskan banyak energi. Sepertinya dia mengendalikan elemen airnya. Bagaimana dia menggambarkan perasaan itu? Itu seperti dia membimbing kekuatan spiritual dari tim Li Han untuk mengendalikan kekuatan yang sangat besar itu. Jadi, energi yang digunakan berasal dari tim Li Han, tapi dialah yang mengontrol. Perasaan ini terlalu menarik, dan Lan Xuanyu sangat menyukainya sampai-sampai ketika dia melihat Li Han dan yang lainnya, dia memandang mereka dengan niat baik. Ini pertama kalinya dia merasa seperti ini. Mungkinkah dia bisa bergaul dengan baik dengan Soul Masters Laut? Ling Yi memanggil mobil lain untuk mengirim tim Li Han kembali,
dan Lan Xuanyu mengambil kesempatan untuk menambahkan informasi kontak komunikasi panduan jiwa dari ketiga orang ini sebelum masuk ke mobil Ling Yi. Sister Ling, apa yang akan diuji untuk ujian individu? Lan Xuanyu mencoba menyelidiki. Ling Yi tanpa ekspresi, pilih satu sendiri. Lan Xuanyu menjawab dengan, oh, dan melanjutkan, ada berapa banyak pilihan? Ling Yi menjawab, kamu akan tahu nanti. Lan Xuanyu berkata, apakah ini sulit? Apakah saya bisa masuk? Diam. Mata Ling Yi bergerak dan kekuatan spiritual jatuh ke tubuh Lan Xuanyu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa membuka mulut dan berbicara. Anda benar-benar dapat menggunakan kekuatan spiritual Anda seperti ini. Soul Land 4 Chapter 250. Chapter 250, memilih modul. Kepala Ling Yi dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Anda dapat membantu dengan cara itu. Membantu orang lain untuk menggunakan teknik martial soul fusion. Ini tidak pernah terdengar. Akademi Shrek memiliki sejarah 30.000 tahun. Meskipun Ling Yi tidak berani mengklaim bahwa dia telah membaca semua dokumen, setidaknya dari apa yang dia baca, tidak ada catatan serupa. Keunikan anak laki-laki ini telah melampaui semua kandidat dengan lebih dari 10 peserta. Menurut standar rekrutmen Akademi Shrek, selain kekuatan jiwa yang lemah, dia mendekati kesempurnaan. Dari perspektif tertentu, dia dapat dengan mudah diklasifikasikan sebagai level iblis dengan Yuan and Hui Hui. Ling Yi mengemudi dengan sangat cepat. Akademi Shrek memang sangat besar, Lan Xuanyu bahkan tidak tahu kemana dia akan dibawa, tapi itu masih merupakan blok pengajaran yang besar. Memasuki gedung, rasanya agak dingin, dan Lan Xuanyu tiba-tiba merasa sedikit panik. Tidak mungkin aku menyerang Ling Yi dengan sengaja barusan, dan dia ingin balas dendamnya sekarang, bukan? Mengapa tidak ada siswa lain? Petik 1. Sister Ling, di mana sisanya? Lan Xuanyu menyelidiki. Ling Yi menatapnya dan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat betapa berhati-hati dia. Kamu juga tahu bagaimana menjadi takut. Bukankah kamu sangat senang sekarang? Apakah saya senang? Bukankah aku sangat sedih? Mata Lan Xuanyu membelalak. Aku tahu kamu sedang berakting, Han. Ling Yi berkata dengan kesal, yang lain telah memilih modul mereka dan pergi untuk ujian. Tempat ujian berbeda dan akan bergantung pada modul yang dipilih, jadi Anda harus menentukan pilihan Anda di sini terlebih dahulu. Oh, Lan Xuanyu akhirnya mengerti. Ling Yi sedang terburu-buru untuk melaporkan apa yang baru saja terjadi dan tidak berbicara lebih jauh. Dia membawanya ke sebuah ruangan di salah satu lantai, dan ada layar besar di dalamnya. Ada nama di layar dan roda yang sangat besar, itu mirip dengan roda keberuntungan. Meja putar dibagi menjadi banyak area berbeda, seperti Battle Armor, Martial Soul, Spiritual Power, Actual Combat, Assisting, Healing, Mecha Piloting, dan banyak opsi lainnya. Bergantung pada opsinya, area berbeda pada meja putar akan bervariasi dalam warna dan ukuran. Ling Yi berkata, pilih salah satu yang terbaik untuk penilaian individu Anda. Ingat, itu pasti salah satu yang terbaik bagi Anda. Tidak apa-apa jika kekuatan Anda secara keseluruhan tidak kuat, tetapi jika Anda ingin masuk ke Shrek, Anda harus memiliki setidaknya satu aspek yang menarik akademi. Ini akan menjadi jurusan masa depan Anda di akademi. Anda harus membuktikan kepada mentor bidang pilihan Anda bahwa Anda memiliki kemampuan untuk belajar di sini dan menjadi siswa yang luar biasa di bawah bimbingan mereka. Lan Xuanyu melihat pada banyak pilihan dan bertanya, di antara pilihan ini, apakah area yang lebih luas untuk modul populer, dan akademi memiliki jumlah siswa yang lebih banyak? Ling Yi mengangguk dan berkata, itu benar. Lan Xuanyu melihat sekilas dan di antara mereka, Mecha Piloting sebenarnya paling banyak dipilih, sedangkan Battle Armor memiliki area terluas. Martial Soul, Soul Power, dan Spiritual Power cukup setara, dan cukup banyak orang yang melamar mereka. Adapun Assisting, Healing dan seterusnya, mereka secara alami menempati area yang lebih kecil, ada siswa yang relatif lebih sedikit di dalamnya. Segera, mata Lan Xuanyu berbinar dan dia menunjuk ke area di roda yang sangat sempit, tampak seperti satu baris, saya memilih ini. Ling Yi menatapnya, tercengang. Dia dengan cepat berjalan ke layar lebar dan menunjuk ke area terkecil, lalu dia juga menunjuk ke area Martial Soul tepat di sebelahnya dan bertanya, yang mana tepatnya yang kamu pilih? Menurut pendapatnya, setelan terkuat Lan Xuanyu tidak diragukan lagi adalah Martial Soul-nya. Dia memiliki Twin Martial Soul dan kemampuan membantu yang aneh. Juga, Martial Soul-nya juga terkait dengan garis keturunan, itu adalah cara termudah untuk menunjukkan kekuatannya.
Jadi, dia merasa bahwa dia pasti telah melihatnya salah atau bahwa Lan Xuanyu telah menunjukkan kesalahannya. Lan Xuanyu melangkah maju dan meletakkan jarinya di area sempit itu. Saya memilih ini, Sister Ling. Ling Yi tidak bisa berkata-kata. Dia menyadari bahwa dengan spiritualitasnya yang kuat, dia sebenarnya tidak bisa mentolerir orang ini lagi. Dia hanya bertindak melawan norma. Lan Xuanyu memandangnya dengan polos. Sister Ling, bukankah seharusnya ada subkategori di sini? Harus ada beberapa piloting pemula dan semacamnya untuk warsip piloting seperti mengendarai mobil Soul Guidance atau semacamnya. Mulut Ling Yi bergerak-gerak. Kamu pikir mengendarai mobil panduan jiwa akan membuatmu dipilih oleh akademi? Iya. Lan Xuanyu berkata, dapatkah saya melihat subkategori apa yang lebih dulu? Ling Yi kesal saat dia mengetuk area sempit di layar. Segmen warsip piloting segera dibuka, dan ada banyak subkategori di dalamnya, termasuk warsip commanding, space warsip piloting, meteor mecha piloting, warsip maintenance dan banyak lagi. Lan Xuanyu menunjuk meteor mecha piloting dengan rasa ingin tahu dan bertanya, Sister Ling, apakah ini berbeda dengan space mecha piloting? Ling Yi menjawab, tentu saja, mereka berbeda. Bisakah mekanisme pertempuran darat dibandingkan dengan mekanisme luar angkasa? Fokus mereka berbeda. Mecha yang bertarung di permukaan planet membutuhkan kemampuan komprehensif untuk melakukan berbagai misi, sementara mekanisme luar angkasa sebagian besar digunakan untuk serangan yang fleksibel. Kekuatan serangan mereka lebih penting, itu juga perlu memiliki ketahanan ruang yang kuat. Tentu saja, ketika mecha mencapai tingkat tertentu, kedua jenis mecha dapat digabungkan dan itu akan disebut mecha serba bisa. Tetapi untuk memilikinya, seseorang harus setidaknya menjadi pilot es mecha dan di atasnya. Anda ingin memilih ini? Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke sampingnya, aku memilih pilot kapal perang. Ling Yi memutar matanya. Teman ini benar-benar memilih profesi yang paling tidak populer dari semua profesi yang tidak populer. Pada saat ini, di bawah space warship piloting, ada angka dan itu 0 besar. Ini berarti bahwa di antara semua kandidat hari ini, tidak ada seorang pun yang memilih ini. Menjadi satu-satunya menguntungkan karena mentor yang relevan tidak akan punya pilihan lain. Namun, ini adalah Akademi Shrek, menjadi satu-satunya yang mungkin tidak membuat Anda terpilih. Anda harus memiliki kemampuan yang relevan. Lan Xuanyu, izinkan saya bertanya sekali lagi, apakah Anda sangat yakin? Jangan berpikir bahwa Anda dapat merayu orang dengan memilih sesuatu yang mengesankan, atau dipilih hanya karena Anda satu-satunya kandidat yang memilih ini. Di Shrek, kemampuan Anda adalah segalanya. Jangan menjadi korban dari kepintaranmu sendiri. Lan Xuanyu menjawab tanpa ragu-ragu, Saudari Ling, saya yakin akan hal ini, dan saya benar-benar ingin memilih ini. Apakah saya tidak diizinkan? Tentu. Ling Yi mengertakkan gigi. Jika bukan karena usianya yang masih muda, dia benar-benar ingin memberinya pelajaran. Akhirnya, dia tidak bisa menahan untuk mencubit wajahnya yang masih memiliki sedikit lemak bayi, terserah kamu. Saat dia berbicara, dia menekan opsi untuk memilih space warship piloting. Baiklah, tunggu di sini, ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku akan pergi dulu. Seorang guru akan menjemputmu nanti. Setelah berbicara, dia pergi seperti angin. Dia takut jika dia tinggal lebih lama lagi, anak laki-laki ini akan menyebabkan gunung berapi dalam dirinya meletus. Namun, sejumput itu terasa cukup baik. Lan Xuanyu menyentuh pipinya yang sedikit sakit karena cubitan, tapi dia tetap tenang. Dengan tes individu di space warship piloting, tempat saya di Shrek harusnya diamankan, bukan? Dia jelas tahu bahwa dia memiliki keuntungan karena martial soul-nya, tetapi dia tidak berpikir bahwa itu adalah aspek terkuatnya. Bagaimanapun, dia hanyalah master jiwa 2 cincin. Dia hanya memiliki 2 soul rings. Dan bahkan jika martial soul-nya unik, seberapa kuat itu? Tapi piloting space warship berbeda. Yin Tianfan berkata bahwa kemampuannya di bidang ini pasti akan memberinya tempat di Akademi Shrek. Dalam hal ini, dia jelas akan memilih opsi ini. Soul Land 4 Chapter 251. Chapter 251, Pusat Luar Angkasa. Lan Xuanyu telah membuat keputusan dan memilih space warship piloting sebagai jurusannya. Mimpinya menjadi komandan kapal perang antariksa masih mengalahkan idenya tentang kepahlawanan. Dia bisa memupuk kekuatannya, tetapi di tempat seperti Shrek, di mana semua elit berkumpul dan dengan kekuatan jiwa yang hanya sekitar peringkat 20, terlalu sulit untuk melampaui rekan-rekannya. Faktanya,
Yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa ketika dia melihat Yuanen Hui Hui menampilkan kekuatan 5 cincinnya, itu merupakan pukulan baginya. Dia hanya cincin 2, sedangkan Yuanen Hui Hui sudah 5 cincin. Mereka berdua seumuran, bagaimana dia bisa menyusul? Lan Xuanyu tahu bahwa dia cukup berbakat, tetapi kecepatan kultivasi kekuatan jiwa terlalu lambat. Meskipun kecepatan kultivasinya meningkat setelah datang ke sini, kecepatan kultivasi Yuanen Hui Hui juga akan meningkat. Titik awal yang satu adalah dengan 2 ring, sedangkan yang lainnya adalah 5 ring. Dengan jarak yang begitu besar di antara mereka, dia merasa bahwa dia mungkin tidak akan pernah bisa mengejar Yuanen Hui Hui itu. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memilih Space Warship Piloting pada akhirnya. Mengandalkan bakatnya dalam Space Warship Piloting, dia mungkin bisa menjadi yang terkuat di akademi dalam aspek ini. Apa yang tidak diketahui Lan Xuanyu adalah perampasan macam apa yang akan dilakukannya untuk pengadilan luar Akademi Shrek dengan pilihannya ini. Dia tidak perlu menunggu terlalu lama sebelum seseorang memasuki tempat itu. Sebelum dia tiba, suaranya sudah bisa didengar. Siapa itu? Seseorang memilih Space Warship Piloting sebagai penilaian kali ini. Tidak ada orang yang telah memilih ini untuk waktu yang lama. Serius mengganggu tidur saya. Lan Xuanyu berbalik dan melihat seseorang masuk. Orang ini berjalan dengan sangat santai dengan kedua tangan di belakangnya, mengenakan celana jeans robek dan terlihat agak ceroboh. Mungkin karena dia tidak memakai ikat pinggang, jeansnya dipakai cukup rendah. Dia mengenakan kemeja putih atau lebih tepatnya kemeja bunga. Karena ada banyak noda di bajunya, 3 kancing atas kemejanya tidak dikancingkan, memperlihatkan dadanya yang kotor. Tidak ada yang tahu berapa lama orang ini belum mandi. Rambutnya berantakan, dan dia memakai kacamata berbingkai hitam dengan lensa kotor. Lan Xuanyu bahkan bertanya-tanya apakah pria ini, yang tampak seperti berusia 40-an, bahkan dapat melihat wajahnya dengan jelas. Pada saat ini, pria itu juga menilai, jadi, kaulah yang memilih Space Warship Piloting. Halo guru, saya Lan Xuanyu, akulah yang memilihnya. Lan Xuanyu berbicara dengan hormat dan sama sekali tidak sopan bahkan dengan penampilan ceroboh pria itu. Membosankan, apakah anak-anak yang diajar dari sistem pendidikan itu konyol? Ikuti aku. Pria paruh baya yang ceroboh bahkan tidak melakukan pengenalan diri dan hanya memberi isyarat ke arah Lan Xuanyu lalu berbalik dan berjalan ke pintu keluar. Lan Xuanyu buru-buru mengikutinya dan masih terlihat hormat. Setelah keluar dari gedung ini, pria paruh baya yang ceroboh itu berbalik dan menatapnya, terlalu lambat untuk berjalan, aku akan membawamu ke sini. Saat dia berbicara, dia melambai dengan tangannya dan Lan Xuanyu hanya merasakan udara di sekitarnya menegang. Detik berikutnya, segala sesuatu di sekitarnya menjadi ilusi. Lan Xuanyu dalam keadaan linglung selama sepersekian detik dan segera muncul di gedung lain. Pria paruh baya yang ceroboh tidak melihatnya sama sekali dan hanya berjalan menuju gedung bundar sempurna. Pusat luar angkasa. Lan Xuanyu langsung melihat papan nama bangunan melingkar besar ini. Bagaimana saya bisa sampai? Bagaimana saya bisa datang? Petik 1. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Pihak lain sepertinya tidak melakukan apa-apa, tetapi sekelilingnya tampak berbeda. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi sesuatu seperti itu dan dipenuhi dengan keterkejutan. Betapa kuatnya guru yang ceroboh ini, apa martial soul-nya? Ini sangat unik. Petik 1. Cepatlah, saya ingin tidur setelah penilaian. Pria paruh baya yang ceroboh itu melambaikan tangan kanannya. Ada kekuatan hisap yang datang, lalu Lan Xuanyu tersedot ke sisinya. Memasuki pusat luar angkasa di Akademi Shrek, Lan Xuanyu segera tertarik pada semua yang ada di dalamnya. Mereka berjalan ke aula, dan atap kubahnya setidaknya setinggi 100 meter. Di tengah aula, ada 2 hal yang tidak bisa dilupakan Lan Xuanyu. Di sebelah kiri adalah sebuah meja, tubuh meja itu mengeluarkan warna emas yang halus, dan itu adalah cahaya keemasan yang nyata. Warna asli meja tidak bisa dilihat dengan sangat jelas di bawah cahaya keemasan ini, sepertinya warnanya putih, tapi Lan Xuanyu tidak bisa memastikan. Meja ini tingginya 15 meter, dan dari ingatan Lan Xuanyu, meja seharusnya tidak setinggi ini seharusnya meja luar angkasa. Tapi dia ingat bahwa ketika dia bertemu dengan bajak laut luar angkasa, mekanisme luar angkasa para bajak laut tidak begitu besar. Hanya berdiri di sana, dia kagum dengan meja ini. Penampilannya yang manusiawi, lengkungan halus, gaya elegan, dan aksesori rumit itu membuatnya tampak misterius dan tangguh.
Namun tatapannya tidak berhenti pada Misha ini terlalu lama karena di sisi lain aula, ada sebuah kapal perang luar angkasa yang semakin menarik perhatiannya. Lan Xuanyu juga menyukai Misha, tetapi dia bahkan belum pernah mencoba Misha sebelumnya. Namun, kapal perang luar angkasa berbeda. Yin Tianfan sudah mengatakan bahwa dia adalah pilot kapal perang yang memenuhi syarat sekarang, dan dia secara pribadi telah mengemudikan kapal perang untuk bertempur di luar angkasa sebelumnya. Karenanya, hubungannya dengan kapal perang luar angkasa tidak bisa dibandingkan dengan Misha. Kapal perang luar angkasa sebelumnya juga memancarkan cahaya keemasan yang samar, dan sepertinya itu dibuat dengan logam yang sama dengan Misha. Kapal perang itu panjangnya sekitar 30 meter. Itu memiliki tubuh yang panjang dan dianggap sebagai model besar di antara kapal perang luar angkasa. Sayapnya relatif sempit, seluruh plane terintegrasi dengan baik dan memberikan rasa keindahan yang tak terlukiskan. Bahkan tidak ada senjata yang terlihat di permukaan. Itu terlalu indah. Jika dia bisa mengemudikan kapal perang luar angkasa seperti itu akan luar biasa. Lan Xuanyu langsung tertarik olehnya dan bahkan berhenti di jalurnya tanpa sadar, kegilaan yang tak bisa disembunyikan muncul di matanya. Pria paruh baya yang ceroboh yang berjalan di depan secara alami merasakan bahwa Lan Xuanyu telah berhenti, tetapi dia tidak mendesaknya kali ini. Sebagai gantinya, dia berbalik dan menatap Lan Xuanyu. Melalui kacamata berbingkai hitam, dia melihat wajah Lan Xuanyu yang tergila-gila dan bertanya, "Kamu sangat menyukainya?" "Iya, aku menyukainya. Itu terlalu indah. Lihat, sayap utamanya yang agak sempit berarti lebih lincah, dan badan plane dibuat sedemikian rupa. Saya tidak bisa memberikan data detailnya, tetapi dengan koordinasi ini, akan sangat mengurangi hambatan selama operasi. Dalam beberapa operasi ekstrim, itu juga akan mengurangi dampak pada badan plane. Itu harus bisa membuat beberapa gerakan mengelak yang cerdik. Tapi saya tidak tahu bagaimana senjata disiapkan. Jika itu adalah kapal perang yang sangat gesit, saya merasa tidak benar-benar membutuhkan sistem senjata yang rumit. Meriam utama saja sudah cukup. Ini adalah kapal perang yang disiapkan untuk pilot yang kuat. Ia bergantung sepenuhnya pada operasinya untuk meraih kemenangan." Lan Xuanyu berbicara agak mendesak. Yin Tianfan mengajarinya sebelumnya bahwa seorang pilot kapal perang yang benar-benar luar biasa tidak perlu memiliki banyak jenis senjata seperti membawa berapa banyak rudal jiwa panduan antimateri dan semuanya, tetapi seseorang harus bergantung pada operasinya sendiri di kapal perang. Memutar tidak mungkin menjadi mungkin. Orang harus tahu bahwa semakin sedikit jenis senjata di kapal perang luar angkasa, semakin gesit jadinya. Seorang pilot es yang kuat akan selalu membawa sedikit senjata. "Anda suka mengoperasikan kapal perang luar angkasa?" Pria paruh baya yang ceroboh itu bertanya. Lan Xuanyu mengangguk tanpa ragu-ragu. Pria paruh baya yang ceroboh itu lalu bertanya, "Apa yang kamu suka tentang ini?" "Kekuatannya yang kuat." "Tidak, saya suka kebebasannya. Saya suka perasaan melayang bebas di luar angkasa saat mengemudikan kapal perang luar angkasa. Perasaan ini tidak tergantikan. Kapal perang luar angkasa terlalu besar, dan kecepatan Misha di luar angkasa tidak bisa dibandingkan dengan kapal perang luar angkasa. Saya suka berbagai perubahan saat kapal perang luar angkasa bergerak dengan kecepatan ekstrim. Rasanya sangat riang bisa terbang sesuka Anda." Riang. Senyuman muncul di wajah bosan pria paruh baya yang ceroboh itu. Penampilannya yang awalnya mengantuk sepertinya sedikit lebih terjaga, dan bahkan matanya yang tersembunyi di balik kacamatanya yang berbingkai hitam menjadi sedikit lebih cerah. "Ikuti aku. Biarkan saya melihat bagaimana Anda menampilkan kebebasan di kapal perang luar angkasa." Soul Land 4 Chapter 252. Chapter 252, Ujian Lan Xuanyu. Lan Xuanyu dengan enggan mengikuti pria paruh baya yang ceroboh itu ke lift. Matanya tidak pernah meninggalkan kapal perang luar angkasa sampai pintu lift tertutup. "Saya benar-benar ingin mengemudikan kapal perang seperti itu. Itu jauh lebih baik dibandingkan dengan pelatihan hariannya. Ketelitian dan keterampilan macam apa yang dibutuhkan untuk tidak dapat melihat bahkan satu jahitan pun di seluruh kapal perang." Nafas Lan Xuanyu sedikit cepat. "Jika saya dapat memiliki kapal perang luar angkasa yang serupa, betapa hebatnya itu." Tentu saja, itu hanya sebuah pikiran. Dia menyadari nilai boros dari kapal perang luar angkasa. Pintu lift terbuka. Lan Xuanyu tidak tahu di mana mereka berada dan hanya merasakan bahwa elevator telah bergerak ke bawah, bukan ke atas. "Apakah kita di bawah tanah?" Pria paruh baya yang ceroboh itu keluar dari lift saat Lan Xuanyu dengan cepat mengikutinya. Setelah melewati tikungan, pintu besi terbuka, menampakkan ruang yang luas di dalamnya.
Itu adalah ruangan mandiri dengan pengaturan yang sangat dikenal Lan Xuanyu, kabin simulasi kapal perang luar angkasa. Selain itu, 10 kabin serupa terlalu akrab baginya karena identik dengan yang sering digunakan Yin Tianfan. Mereka semua adalah item kelas atas. Yin Tianfan telah memberitahunya sebelumnya bahwa kabin simulasi kapal perang antariksa adalah kelas tertinggi di seluruh federasi. Tidak diragukan lagi bahwa yang ada di Akademi Shrek adalah sama. Pria paruh baya yang ceroboh tidak mengatakan apa-apa, berjalan untuk membuka kabin dan memberi isyarat kepada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu segera berjalan, duduk di dalam kabin, diikat pada sabuk pengaman yang sudah dikenalnya dan menghubungkan tautan yang sesuai. Kabin simulasi dunia jiwa jauh lebih rumit daripada kabin simulasi untuk memasuki dunia jiwa. Selain itu, karena mengemudikan kapal perang antariksa perlu meniru berbagai gerakan dan perubahan ruang, dampak dari kabin simulasi kapal perang antariksa jauh lebih banyak daripada kabin simulasi biasa, sehingga diperlukan sabuk pengaman. Melihat tindakannya yang sudah biasa, pria parubaya ceroboh itu menyipitkan matanya dan mengangguk. Setidaknya, pemuda di hadapannya pasti pernah menggunakan kabin simulasi sebelumnya. Dan menambahkan pernyataan sebelumnya tentang kegilaan Lan Xuanyu terhadap kapal perang luar angkasa, perasaannya terhadapnya menjadi jauh lebih positif. Namun, pemujaan adalah pemujaan, ada banyak orang yang mengagumi kapal perang luar angkasa, tapi berapa banyak yang benar-benar bisa mengendalikan dan mengemudikannya. Sebentar lagi, Anda akan menjadi wingman, ikuti saya dan pimpin armada ke pertempuran luar angkasa, mengerti? Kata pria parubaya yang ceroboh. Lan Xuanyu mengangguk, saya mengerti. Saya akan mengambil posisi kapal perang utama, Anda akan menjadi wingman. Sudut mulut pria parubaya yang ceroboh itu bergerak-gerak, wingman, hehe. Sudah berapa lama sejak saya menjadi wingman? Bocah ini agak menarik. Petik 1. Apa yang tidak disadari Lan Xuanyu adalah bahwa jika Yin Tianfan ada di sini dan tahu bahwa pria parubaya yang ceroboh itu adalah wingman Lan Xuanyu, dia akan sangat terkejut sehingga dagunya akan jatuh. Ada banyak jenis pertempuran kapal perang luar angkasa seperti pertempuran armada, pertempuran solo, koordinasi tim, dan banyak lagi. Terlepas dari berapa banyak kapal perang yang ada, koordinasi dapat diterapkan. Bahkan dua kapal perang bisa saling berkoordinasi. Biasanya, yang satu menjadi kapal perang utama, yang lain sebagai pendukung. Inilah perbedaan antara kapal perang utama dan wingman. Wingman biasanya dimaksudkan untuk menarik perhatian musuh, memikat musuh untuk kapal perang utama, mendapatkan kesempatan kapal perang utama untuk terlibat, dan melindungi misi kapal perang utama pada saat yang bersamaan. Itu terutama digunakan untuk memperbaiki kesalahan dan menarik musuh menjauh. Sederhananya, kapal perang wingman bertanggung jawab untuk mengejek dan melindungi, sedangkan kapal perang utamanya adalah membunuh dan menghancurkan. Kapal perang wingman yang baik berpotensi memungkinkan kapal perang utama untuk menampilkan kekuatan ofensif habis-habisan sambil dengan angkuh menerbangkan medan perang. Dan kapal perang utama yang bagus akan mengurangi tekanan pada kapal perang wingman, memungkinkannya menampilkan metode terhebat untuk menarik musuh. Hal terakhir yang dilihat Lan Xuanyu saat pintu kabin tertutup adalah pria parubaya yang ceroboh memasuki kabin di sebelahnya. Suara yang familiar terdengar saat mesin revving kapal perang luar angkasa keluar. Lan Xuanyu segera merasakan darahnya membara karena kegembiraan. Semua kata-kata yang dia ucapkan kepada pria parubaya yang ceroboh itu adalah kata-kata dari hatinya. Sejak dia terbiasa dengan dampak dan turbulensi dari kapal perang luar angkasa, dia benar-benar menyukai kebebasan dalam terbang. Terutama saat tubuh dan kekuatan spiritualnya semakin kuat, keterampilan mengemudikannya menjadi semakin mudah, seolah-olah dia telah bergabung dengan kapal perang menjadi satu. Dengung menjadi lebih keras saat cahaya mulai muncul di matanya. Layar kendali yang ditiru muncul di depan Lan Xuanyu. Lan Xuanyu dengan cepat menyesuaikan pengaturannya ke mode operasi favoritnya. Sebagian besar kancing diletakkan di depannya secara berurutan. Pendorongnya terletak di samping kaki kirinya, yang digunakannya untuk mengontrol kecepatan plane, sedangkan kaki kanannya mengendalikan sayap. Memanipulasi sayap mengubah lintasan penerbangan, dan merupakan poin terpenting saat melakukan gerakan rumit. Pilot kapal perang yang baru bergabung akan mengontrol dengan tangan karena lebih cocok. Tapi dengan melakukan itu, kecepatan kendali akan terpengaruh. Seorang pilot kapal perang yang benar-benar kuat dapat menggunakan keempat anggota tubuhnya untuk mengemudikan kapal perang tersebut. Yin Tianfan tidak diragukan lagi adalah seorang guru yang baik dalam aspek ini. Sejak awal, dia tidak pernah mengizinkan Lan Xuanyu untuk mengendalikan kapal perang hanya dengan tangannya tetapi dengan menggunakan keempat anggota tubuhnya.
Prestasi ini sangat sulit dan telah menyebabkan Lan Xuanyu sangat menderita, tetapi saat dia membiasakan diri dengannya, hal itu memungkinkan Lan Xuanyu untuk bergabung dengan metode ortodoks dalam mengemudikan kapal perang dengan baik. Menggunakan cara-cara ortodoks sebagai pondasi adalah fondasi yang baik untuk mengeluarkan potensi terbesar. Saat kaki kirinya menginjak pendorong, kapal perang panduan jiwa secara bertahap melesat ke depan. Lan Xuanyu mendorong helm sedikit ke atas saat matanya bersinar dengan cahaya melalui pelindung, fokusnya telah mencapai kondisi puncaknya. Pusaran emas dan perak di dadanya mempertahankan revolusi yang stabil karena semua energi menyatu menjadi satu, memungkinkannya mencapai kondisi terbaiknya. Anggota tubuhnya rileks dan mempertahankan sikap gesit, siap untuk beroperasi pada berbagai kontrol kapan saja. Di kabin simulasi lainnya, pria parubaya yang ceroboh itu duduk dengan malas di dalam. Di sisi kiri layarnya ada gambar kecil dari Lan Xuanyu. Landasannya baik tanpa gerakan ekstra atau kebiasaan buruk. Itu sulit dicapai, sepertinya dia memiliki guru yang baik. Petik 1. Dia mundur dengan kaki kirinya saat pendorong bertunangan, dan kapal perangnya secara bertahap terbang ke depan juga. Kegembiraan di Lan Xuanyu semakin kuat seperti beberapa hari sejak dia mengemudikan kapal perang. Tidak ada ketidaktahuan saat ini tetapi malah merasa seolah-olah garis keturunannya telah membentuk koneksi. Setelah mutasi jiwa bela diri dan tubuhnya, daya tahan tubuhnya telah meningkat secara signifikan. Pada saat ini, kapal perang tempat dia berada identik dengan pelatihannya, dan keakraban ini memberinya kepercayaan diri yang ekstrim. Dia telah memeriksa semua senjata dan menemukan mereka sama dengan yang sering dia gunakan, jadi dia tahu semuanya seperti punggung tangannya. Wingman, bersiaplah untuk bertempur, kami akan pindah. Suara Lan Xuanyu tiba-tiba terdengar di dalam kabin pria parubaya yang ceroboh itu. Ekspresi pria parubaya yang ceroboh itu membeku. Anak nakal Bao, kamu benar-benar memperlakukanku sebagai wingman kamu sekarang. Siap untuk bertempur, pria parubaya yang ceroboh itu membalas. Pindah. Lan Xuanyu berteriak dan gas pendorong dan menyebabkan kapal perang panduan jiwa untuk mempercepat secara eksponensial, membentuk ekor yang menyala-nyala di belakang. Dengan suara mendesing, itu terbang langsung ke angkasa. Untuk rencana serangan utama, Lan Xuanyu memilih medan perang, yang merupakan sabuk meteorit yang dibawa Yin Tianfan untuk pertama kalinya. Sabuk meteorit dianggap sebagai tempat yang berbahaya bagi kapal perang luar angkasa. Alasannya karena terlalu banyak asteroid acak yang terbang ke berbagai arah dan sudut. Ini membutuhkan pilot untuk memiliki banyak pengalaman dan pandangan jauh ke depan. Tetapi pada saat yang sama, lingkungan akan memengaruhi kapal perang lain, menyisakan banyak peluang. Kapal perang pria parubaya yang ceroboh itu terbang pada saat yang sama bersama Lan Xuanyu.